warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ina Hidayah Ismail, saya mahasiswa Pendidikan Kesehatan 2022 di NM ya. Dan di sebelah saya ini ada Ibu Siti Rosyidah. Beliau ini adalah guru IPA MTS Negeri 9 Cirebon. Nah, ini berhubungan dengan tugas PPG nih ya Bu ya. Saya mau wawancara Ibu nih terkait identifikasi masalah dan eksplorasi masalah. Jadi kemarin tugas saya itu mengidentifikasi masalah-masalah apa aja sih yang ada di kelas, dan sekarang lagi tahap eksplorasi penyebab masalah. Saya diminta untuk mencari penyebabnya apa sih dari kajian literatur dan juga wawancara dengan rekan sejawat ya. Nah, langsung aja Ibu ya. Yang pertama ini tentang motivasi belajar peserta didik. Motivasi belajar peserta didik ini cenderung rendah. Kemarin saya yang saya sendiri. Nah, kira-kira menurut Bu Ros sendiri, berdasarkan pengalaman Ibu nih ya, kira-kira kenapa motivasi belajar peserta didik itu cenderung rendah? Penyebabnya apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya sih penyebabnya itu kalau menurut saya ya, jadi yang pertama adalah input siswanya. Kemudian yang kedua dukungan orang tua. Dukungan orang tua yang lebih banyak mereka itu tidak peduli. Jadi ketika si anak sudah pulang sekolah itu tidak perlu ditanyakan sudah belajar apa, pelajaran apa, ada kesulitan atau tidak. Itu kan termasuk motivasi juga. Terus yang ketiganya mungkin karena media sosial ya, jadi akhirnya mata pelajaran itu terkesampingkan. Maksudnya gimana Bu? Jadi terkesampingkannya tuh menganggap, menurut saya jadi terkesampingkan itu dia lebih mengutamakan media sosial jadi dia daripada mata pelajaran. Jadi dia lebih suka ngeliat medsosnya daripada ngeliat gurunya di kelas gitu ya. Oke. Terus ada lagi nggak Bu selain itu? Ya kayaknya sih sementara itu kali ya. Lalu yang kedua nih Bu, kemarin ini dalam materi fisika ya, itu kan anak kadang ada soal cerita, terus mereka tuh dikasih soal cerita lalu dikasih soal gambar, itu kadang mereka nggak ngerti ini soal mau dibawa kemana sih gitu. Mereka nggak ngerti diketahuinya gimana, ditanya apalagi pakai rumusnya dan lain sebagainya. Itu kira-kira penyebabnya apa yang menyebabkan mereka perkaliannya aja kadang suka susah ya, karena kan fisika itu kalau perhitungannya matematikanya nggak bisa, ya udah kesananya juga nggak bisa. Kira-kira penyebabnya apa? Mereka nggak susah lah untuk memahami soal. Apa ya? Untuk mengungkapkannya tuh, jadi yang kalau menurut saya sih mungkin yang pertama itu ya apa sebenarnya si anak itu karena dari dasarnya konsep matematikanya tuh kurang, jadi sehingga menyebabkan si anak tersebut nggak ada semangat untuk menghitung. Apa bukan pasti semangat untuk menghitungnya tuh karena dari dasarnya dia menghitung perkalian 1 sampai 10 aja nggak hafal ya gitu. Di akhirnya tuh nggak kiang gitu. Jadi belum apa-apa udah sugestinya udah jelek, udah patah semangat gitu. bisa jadi ya. Lalu yang ketiga, ini termasuk saya juga sih ya, guru kadang di kelas itu tidak menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif, akhirnya berakhir dengan ceramah deui gitu. Itu kira-kira kesulitan atau penyebab yang menjadikan guru seperti itu tuh apa sih? Kesulitan yang dialami guru untuk menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif di kelas. Kesulitannya sih mungkin kalau kata saya sih kurang pelatihan kali ya. Kurang pelatihan yang model-model pembelajaran itu ya. Kalau penerapannya ya. Kalau misalnya si guru tersebut sering mengikuti atau ikut sertakan dalam berbagai macam pelatihan, mungkin dia punya kemampuan. Jadi inovasinya dia untuk menerapkan metode pembelajaran itu ada. Karena intinya sih itu kurang mengadakan, kurang diikutsertakan atau kurang mengikuti pelatihan. Karena kan biasanya kalau pelatih banyak mengikuti pelatihan itu kan biasanya ada teknik-teknik yang bersifat inovatif menerapkan metode
Karena selama ini kan kita cuma baca ini model-model pembelajaran kayak gini loh, sintaknya kayak gini, tapi iya. prakteknya tuh susah Tidak gitu. ada. Karena mungkin apa ya? Kan paling tidak kalau misalnya kita sering mengikuti atau diikutsertakan dalam pelatihan, paling tidak adalah contoh seperti ini. Karena kurangnya pelatihan akhirnya kita juga nggak tahu gitu ini sebenarnya arahnya apa sih, tahapannya seperti apa sih pakai model Terus ini ya, gitu terus maksudnya tuh boleh dikatakan metode yang tepat untuk membuat siswa seperti apa sih untuk biar anak tidak membosankan. itu yang susah ya Bu. Saya juga mengalami seperti itu, akhirnya berakhir dengan ceramah lagi gitu. Hidupnya Terus kemudian yang selanjutnya pertanyaan selanjutnya, kadang penyebab pembelajaran di kelas itu belum berbasis hot. Menurut Ibu tuh kenapa? gimana diulang? Penyebab pembelajaran di kelas itu belum berbasis hot. Jadi lebih ke low order thinking skill. Itu untuk siapanya? Boleh dari segi siswanya, boleh dari gurunya tentu saja. Kalau dari siswanya jelas ya, karena kan diulang lagi karena kan inputnya. Ya. Kalau dari siswanya, Dari gurunya, ya kalau dari gurunya memang belum itu ya, maksudnya tuh belum begitu bukan memahami, mempopulerkan pembelajaran dari segi soal yang berbasis HOTS kayak gitu. Kadang-kadang para guru kan nggak memahami soal yang HOTS itu yang seperti apa gitu ya. Kalau pemahaman intinya sih karena pemahaman gurunya dari juga ya, Bu. guru yang belum begitu memahami tentang pembelajaran HOTS. dan satu lagi terakhir, pertanyaan terakhir, penyebab guru jarang kadang-kadang tidak menggunakan pemanfaatan teknologi informasi, misalnya kayak guru tuh jarang pakai infografis atau pakai misalnya KPD interaktif, terus dan yang pokoknya inovasi pembelajaran yang mendukung pembelajaran yang menarik. Kira-kira kesulitannya atau kendalanya apa? Yang pertama mungkin masih banyak guru yang belum bisa terus ya, terus yang kedua mungkin maaf ya dari segi IT juga kan di rumah ada kan guru yang sudah generasi dua sementara kan yang generasi tiganya kan baru ini. Sementara kan mengikuti perkembangan zaman kita harus memang menggunakan IT tersebut, tapi kendalanya itu tadi yang kurang Kurang menguasai IT. Iya. Kalau dari segi misalnya alatnya gimana Bu? Kalau dari segi alatnya bisa juga mungkin kurang memadai fasilitasnya. Kayak misalnya di sini nih, gimana menurut Ibu? Kalau di sini nih, dari jumlah ininya atau gimana? Dari jumlah alatnya yang kalau menurut saya kurang memadai juga sih ya. Kadang-kadang info saja rebutan. Akhirnya nggak bisa. Terus yang kedua waktu juga kadang-kadang menyita kalau misalkan apa sih namanya di sekolah yang besar terus kita memiliki lab yang khusus sudah tersedia, sudah Ya, standby tinggal klik aja gitu. gitu ya. Mungkin guru-guru yang sudah tinggi ya mungkin bisa juga sih dipakai. Nah, ini mah kalau misalnya mau itu belum prepare alatnya dipasang-pasang kayak gitu, waktunya udah habis duluan gitu. Kira-kira. Oke. Yaudah, itu saja dulu ya Bu. Terima kasih atas jawabannya, wawancara waktunya ya. Sama-sama. Sudah diganggu oleh saya nih. Semoga wawancara kita hari ini ada manfaatnya. Amin. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.